Jadi ada huruf ro, jika di bawahnya ada harokat kasroh nih, maka huruf ro dibaca tipis. Nah, kita lihat huruf shin ini huruf apa? Perhatikan tuh di samping, huruf shin termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki, dan dia termasuk pada ikhfa hakiki sama kayak. Jadi dibaca lahma, jangan dibaca lahman, jangan, tapi dibaca lahma, dipanjangkan 2 harokat, mad iwad. Ingat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian juga masih belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan. Semoga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya dapat memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Maka dengan kita mempelajari ilmu tajwid, kemudian juga memahaminya, maka yang belum lancar dalam membaca Al-Quran, masih terbata-bata, maka semoga secepatnya bisa lancar di dalam membaca Al-Qurannya. Namun sebelum itu kami doakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan barokah hingga bisa beribadah, pergi umroh dan haji ke tanah suci Mekah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini masih melanjutkan kembali belajar mengaji Al-Qur'annya. Yakni masih melanjutkan kembali pada surah Al-Baqarah ayat 259. Nah, tetapi sekarang kita masuk pada bagian yang kelima daripada surah Al-Baqarah ayat 259 ini. Karena sebelumnya kita bagi menjadi beberapa bagian supaya durasi videonya tidak terlalu lama sehingga pembelajarannya bisa lebih efektif. Karena di sini kami berusaha menjelaskannya itu pelan-pelan, berusaha menjelaskannya itu sebisa mungkin dengan mudah begitu, agar harapan kami ketika Bapak dan Ibu saudara semuanya belajar tajwid bersama kami, harapan kami itu bisa langsung dipahami dan bisa langsung dipraktekkan, seperti itu. Jadi pada bagian yang kelima ini kita akan belajar dari sini, dari sini sampai sini, dari sini sampai sini. Nah, jadi belajarnya itu perlahan-lahan saja, kita pelan-pelan, sedikit-sedikit saja, yang terpenting bisa langsung dipahami. Nah, begitu harapan kami. Baik, sekarang mari kita baca bersama-sama dengan pelan-pelan. Baru setelah itu kita bahas tajwidnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wanzur ila himarik walinaj'alaka ayatan linnasi wanzur ilal 'idhami kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma. Mari kita bahas tajwidnya. Namun seperti biasa ada 2 hal yang kami sampaikan di awal yang harus diingat
oleh Bapak dan Ibu saudara semuanya agar nanti ketika kami jelaskan, Bapak dan Ibu saudara semuanya langsung dapat nyambung, bisa memahami penjelasan yang kami sampaikan, seperti itu. Yang pertama, kalau kami katakan huruf sebelumnya, maka yang kami maksud adalah huruf yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf. Kemudian kalau nanti kami katakan yang kedua, kalau nanti kami katakan huruf setelahnya, maka yang kami maksud adalah huruf yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf. Baik, pertama di sini ada nun sukun berjumpa dengan huruf dha. Perhatikan di samping. Setiap ingat ya, setiap kita membaca Al-Qur'an, kalau berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu harokat tanwin. Harokat tanwin itu ada 3 tuh. Yang nomor 1, baris 2 di atas huruf fathatain. Yang nomor 2, baris 2 di bawah huruf kasrotain. Yang nomor 3, dhammatain. Pokoknya kalau setiap kita membaca Al-Quran, berjumpa kita dengan huruf nun sukun atau berjumpa kita dengan salah satu harokat tanwin ya, atau tanda baca tanwin, maka kita perhatikan huruf setelahnya itu huruf apa. Nah, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Contohnya tuh seperti ini. Ini nun sukun. Nun sukun itu berjumpa dengan huruf apa? Setelahnya huruf apa? Setelah nun sukun nih. Setelah nun sukun di sini huruf dha. Nah, kita lihat huruf dha ini yang harus kita ketahui supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Perhatikan di samping. Perhatikan pada gambar itu ya. Huruf dha termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki. Nah, jadi kalau ada nun sukun, ada tanda baca tanwin berjumpa dengan salah satu daripada 15 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah ikhfa hakiki. Huruf dha ini termasuk pada huruf ikhfa hakiki, tapi dia termasuk pada ikhfa hakiki awsat. Kenapa dikatakan awsat? Karena makharijul huruf nun dengan huruf dha ini dia di tengah-tengah gitu, maka dikatakan awsat. Maka cara membacanya itu disamarkan kemudian didengungkan. Bunyi nun sukunnya disamarkan, didengungkan selanjutnya. Kita baca wanzur, seperti itu. Kemudian huruf dha ini dia huruf tebal. Dia termasuk kepada huruf isti'la. Sehingganya bunyinya pun kita tebalkan. Wanzur, seperti itu. Jangan dibaca kalau kita baca wanzur tipis seperti itu, nanti ke huruf dzal jadinya gitu, maka ditebalkan. Wanzur ilah, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf ra, dia sukun. Nah, tanda sukun tuh seperti ini. Huruf sukun itu kadang disebut juga dengan huruf mati. Kalau dulu saudara misalnya pernah belajar dengan guru ngajinya bilang, ini huruf mati, ini huruf mati, ini huruf mati. Nah, itu maksudnya huruf sukun, itu sama saja. Ada huruf ra, ada tanda sukun. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an, kalau berjumpa dengan huruf ra sukun, sebelumnya di sini nih harokat dhammah namanya nih. Nah, harokat dhammah ini harokat dhammah. Jadi kalau ada huruf ra sukun sebelumnya ada harokat dhammah atau misalnya harokat fathah. Harokat fathah itu seperti ini, baris 1 miring di atas huruf. Ada huruf ra sukun. Sebelum ra sukun misalnya ada harokat dhammah hurufnya, atau sebelum ra sukun ada harokat fathah, tapi di sini yang kita temui huruf ra sukun sebelumnya harokat dhammah. Maka huruf ra dibaca tabkhim, dibaca tebal. Sehingganya pangkal lisan kita ketika kita mengucapkannya naik terangkat ke atas, tebalkan huruf ra-nya. Wanzur ilah, seperti tebal seperti itu. Kemudian la dibaca panjang. Nah, perhatikan di samping. Nah, perhatikan rumus mad tabi'i yang terletak pada kotak rumus 3 tapi yang warna biru. Perhatikan. Jadi kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf
yang di atasnya memiliki tanda seperti ini. Tanda harokat fathah berdiri. Harokat fathah berdiri bentuknya alif kecil seperti ini. Ini menandakan huruf di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang. La dibaca panjang. Nah, mad tabi'i panjang 2 harokat. 2 harokat tuh kira-kira sepanjang 2 ketukan. 1, 2. Ilahi marik. Nah, ketukan hanya sarana untuk mempermudah kita dalam belajar. Ketukannya pun tergantung dengan tempo bacaan kita. Jadi untuk mengenai cara menentukan mad, cara menentukan panjangnya gunnah atau dengungan, nah coba saudara baca saran-saran yang kami berikan pada kolom deskripsi video. Ilahi marik. Kemudian ma dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus 3 tapi yang warna hitam. Perhatikan rumus 3 warna hitam. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif nih. Nah, ini badan ke atas nih huruf alif yang disambung dengan huruf mim. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif, nah, kita perhatikan kalau ada alif sebelumnya nih ada harokat dhammah, harokat fathah. Aduh, nggak fokus nih. Belum sarapan soalnya saudara. Karena ini pagi-pagi kami buatnya. Ada harokat fathah. Jadi kalau ada alif, ada harokat fathah sebelumnya, maka huruf sebelum huruf alif, sebelum huruf alif yang memiliki harokat fathah ini dibaca panjang. Ini ada huruf alif. Sebelum huruf alif tadi ada huruf yang memiliki harokat fathah. Namanya huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Ma dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Himarik. Kemudian huruf ro kalau memiliki harokat kasroh, ini baris 1 miring di bawah huruf, namanya harokat kasroh. Harokat kasroh, atau kalau guru saudara mungkin ada yang bilangnya tanda baca kasroh, atau ada yang nyebutnya baris kasroh. Nah, intinya kasroh saja gitu. Nah, ini harokat kasroh, intinya kasroh. Mau disebut harokat kasroh kah, tanda baca kasroh kah, baris kasroh kah, nah, itu maksudnya sama saja, harokat kasroh. Nah, jadi ada huruf ro, jika di bawahnya ada harokat kasroh nih, maka huruf ro dibaca tipis. Nah, tipiskan huruf ro nya. Himarik, begitu. Kemudian ini kalau kita berwaqaf ya, berhenti kita di huruf kaf, kita baca himarik, jangan dibaca himarika, jangan. Kenapa begitu? Jadi kalau kita berwaqaf, berhenti kita tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan. Ini kita berhenti berwaqaf kita nih di huruf kaf. Huruf kaf tidak dibaca panjang, makanya hurufnya itu kita sukunkan sehingga dibaca himarik. Nah, seperti itu. Kemudian huruf kaf ini kan dia sukun sebab disukunkan, maka cara membacanya itu seperti ini. Himarik. Nah, seperti itu. Ada nafas yang mengalir, nah, tapi seperti memercik. Himarik. Nah, seperti itu. Karena huruf kaf salah satu huruf yang memiliki sifat hamas. Kemudian di sini ada tanda waqaf, bentuknya qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Jadi maksudnya itu berwaqaf lebih utama. Jadi kita kalau menemukan tanda waqaf qaf dengan lam ini, maka lebih utamanya itu kita berwaqaf dulu, berhenti dulu kita, ambil nafas, baru setelah itu lanjutkan lagi bacanya, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf jim, dia sukun walinaj. Perhatikan di samping huruf qalqalah ada 5, salah satunya huruf jim. Kalau dia sukun maka pantulkan. Ini huruf jimnya sukun, ini tanda sukun nih. Pantulkan walinaj, mantul seperti itu. Dan dia ini termasuk kepada qalqalah kecil, qalqalah sughra, karena dia berada di tengah kalimat, atau dapat kita pahami karena dia berada di tengah bacaan seperti ini. Beda ceritanya kalau misalkan kita berwaqaf tepat di huruf qalqalah, maka itu qalqalah kubra. Sedangkan ini kan kita tidak berwaqaf di huruf qalqalah ini, maka ini qalqalah sughra karena dia berada di tengah bacaan. Seperti itu cara mudahnya.
walinaj'alaka A dibaca panjang. Nah, perhatikan lagi rumus 3 yang warna biru. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf yang di atasnya memiliki tanda seperti ini. Nah, tanda harokat fathah berdiri, berbentuk alif kecil seperti ini. Maka huruf yang di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang. Tapi ini namanya bukan mad tabi'i, tapi dia mad badal, begitu. Dia mad badal namanya. Ada nama tersendiri mad badal. Panjangnya itu sama 2 harokat. Mad badal itu kenapa kok dikatakan mad badal? Nah, jadi ini kan huruf hamzah nih. Jadi kalau ada huruf hamzah dibaca panjang, dia memiliki tanda mad dia. Nah, diantaranya namanya adalah mad badal. Nah, mad badal. Jadi mad badal terjadi pada huruf hamzah saja. Ini kok huruf hamzah, bukankah ini huruf alif? Nah, jadi mungkin bagi yang belum tahu, bagi yang pertama kali masuk di channel ini, nah, perlu kita ketahui kalau ada huruf alif ada tanda bacanya. Huruf alif tapi ada tanda bacanya, maka itu adalah huruf hamzah. Kalau huruf alif dia tidak bisa menerima harokat, tapi kalau ada alif ada harokatnya, nah maka itu huruf hamzah seperti itu. Sehingga ini hamzah, ini mad badal panjang 2 harokat. Ayatal linnas. Di sini ada harokat tanwin ya, berjumpa dengan huruf lam. Nah, tadi kan sudah kami ingatkan tuh, setiap membaca Al-Quran kalau berjumpa dengan huruf nun sukun atau salah satu harokat tanwin ya, tanda baca tanwin, kita perhatikan huruf setelahnya terjadi hukum tajwid. Ini nih harokat tanwin nih, fathatain berjumpa dengan huruf lam. Huruf lam nih huruf apa? Harus kita ketahui untuk menentukan hukum tajwidnya. Kita lihat di samping, huruf lam termasuk salah satu huruf idgham bila gunnah. Maka setiap nun sukun atau tanda tanwin kalau berjumpa dengan salah satu daripada 2 huruf yang di samping itu hukumnya idgham bila gunnah. Cara membacanya dengan cara memasukkan, kemudian tidak disertai dengan gunnah, tidak disertai dengan dengungan. Apa yang dimasukkan? Yang dimasukkan itu ini bunyi tanwinnya ini masuk ke huruf lam, melebur ke huruf lam. Kita baca ayatal, jangan dibaca ayatan linnas, jangan, tapi dibaca ayatal seperti itu. Kemudian tidak didengungkan, tidak digunakan, jadi pendek saja. Ayatal linnas, jangan dibaca ayatal yatal. Nah, jangan dipanjangkan begitu, jangan ditahan begitu suaranya. Nah, dia pendek saja, tidak digunakan, hanya sekedar masuk saja. Ayatal linnas. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ini ada hukum alif lam syamsiyah. Huruf lamnya mana? Ini huruf lamnya nih. Nah, nih. Huruf alifnya mana? Huruf alifnya dia karena kemasukan huruf lam yang ini nih, nah, maka dia dibuang. Maka di sini huruf alifnya dia nggak ada gitu. Nah, di sini adanya huruf lam, seharusnya di sini ada huruf alifnya, tapi karena kemasukan huruf lam ini, ada huruf lam. Nah, huruf syamsiyahnya mana? Huruf nun ini nih. Perhatikan tuh di samping. Setiap huruf alif lam kalau kemasukan salah satu, kalau setelahnya, kalau setelahnya salah satu daripada 14 huruf di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Nah, huruf nun ini huruf syamsiyah kan, nah, maka ini hukumnya alif lam syamsiyah. Sehingga huruf lam yang ini kan dia tidak ada tanda bacanya nih. Nah, cara membacanya itu baca idgham. Jadi dari li ini langsung masuk ke huruf nun yang ini. Nah, jadi dibaca linnas. Jadi jangan bingung. Nah, makanya alif lam syamsiyah itu disebut juga dengan idgham syamsiyah. Nah, kemudian di sini ada huruf nun bertasydid. Nah, kita perhatikan di samping. Huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid, hukumnya gunnah musyaddadah. Tanda tasydid itu seperti ini ya, seperti huruf W ini ya, tanda tasydid. Perhatikan catatan kecil di bawahnya itu. Itu catatan sengaja kami buat untuk saudara yang masih sangat pemula dalam belajar tajwid, supaya tidak keliru begitu. Nah, karena nanti tidak semua nun bertasydid, tidak semua mim bertasydid hukumnya gunnah musyaddadah. Dia ada huruf nun, ada tanda tasydidnya, ada huruf mim, ada tanda tasydidnya, tapi bukan gunnah musyaddadah hukumnya kalau misalnya kemasukan nun sukun atau kemasukan tanda baca tanwin begitu. Maka supaya tidak keliru kami buat catatan kecil seperti itu. Nah,
Jadi kalau ada huruf nun bertasydid atau mim bertasydid, kita perhatikan. Kalau sebelum nun bertasydid atau mim bertasydid itu ada harokat seperti ini, harokat kasrah nih atau fathah atau dhammah, maka nun atau mim bertasydid itu hukumnya gunnah musyaddadah. Ini nun bertasydid nih, sebelum huruf nun nih ada harokat kasrah nih. Nah, maka ini hukumnya nun bertasydid ini hukumnya gunnah musyaddadah. Tapi nanti kalau ada orang bertanya apa hukumnya? Hukumnya non bertasydid, mim bertasydid, jawab saja hukumnya gunnah musyaddadah. Catatan kecil itu nggak perlu saudara jelaskan, karena itu hanya sarana untuk mempermudah saudara yang masih pemula supaya tidak keliru dalam menentukan hukum tajwid seperti itu. Karena dia gunnah, cara membacanya itu digunakan linnas. Nah, seperti itu. Kita tahan suaranya, kita panjangkan 2 harokat linnas. Nah, seperti itu. Kemudian na dibaca panjang. Perhatikan lagi rumus 3 yang warna hitam. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif disambung dengan huruf nun, ada huruf alif. Sebelum huruf alif ini ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah ini dibaca panjang. Sehingganya na dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Linna panjangkan na si wal ha. Ini coba saudara perhatikan antara atas dan bawah ini. Ini sama ya. Tadi sudah detail nih yang kami jelaskan di atas ini. Sudah detail kami jelaskan di atas ini. Ini sama. Ini nun sukun berjumpa dengan huruf dha ikhfa hukumnya. Ini huruf ra sukun yang sebelumnya harokat dhammah, huruf ra-nya dibaca tafkhim, sudah detail kami jelaskan tadi di atas ini. Jadi ini untuk gambarnya kita lewatkan saja. Walzur ilal, langsung ke sini saja ya. Karena tadi sudah sama nih antara atas dan bawah sama nih. Di sini alif lam. Nah, setelahnya huruf ain. Nah, kita lihat di samping. Setiap huruf alif lam kalau berjumpa dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu hukumnya alif lam qamariyah. Nah, perhatikan tuh. Huruf ain kan termasuk huruf qamariyah kan? Maka alif lam berjumpa dengan huruf ain hukumnya alif lam qamariyah. Maka cara membacanya huruf lamnya ini dibaca izhar. Terbaca jelas. Terbaca huruf lamnya. Kalau syamsiah kan huruf lamnya dia tidak ada harokatnya, tidak ada barisnya, tidak ada tanda bacanya. Kalau lam qamariyah, kalau lam syamsiah nggak ada tanda bacanya. Kalau lam qamariyah nih ada tanda bacanya nih. Nih ada tanda sukunnya nih. Ilal, terbaca dia. Makanya alif lam qamariyah itu disebut juga dengan izhar qamariyah. Ilal wanzur ilal aidha, dha dibaca panjang. Perhatikan lagi rumus 3 yang warna hitam. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan alif, ini alif nih, ini alif. Kemudian sebelum huruf alif ada harokat fathah nih, maka huruf yang memiliki harokat fathah ini dibaca panjang. Sehingganya dha dibaca panjang. Makanya nih dha dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Dha panjangan 2 harokat. Kaifa di sini ada huruf ya sukun, ini huruf ya nih tanda sukunnya tuh seperti ini. Nah, perhatikan di samping. Setiap kita membaca Al-Quran ya, kalau ada huruf ya sukun yang sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf ya sukunnya huruf lin. Nah, perhatikan tuh di layar huruf lin itu ada 2. Dan perhatikan yang kotak nomor 2 tuh. Kalau ada huruf ya sukun sebelumnya harokat fathah nih, maka huruf ya sukunnya huruf lin. Nah, maka cara membacanya itu lunak atau lembut gitu. Nah, jadi harus berhati-hati juga kalau membaca huruf lin yang terjadi pada huruf ya sukun. Jangan sampai condong ke huruf jangan dibaca kai, jangan, tapi dibaca kai. Nah, lunak saja. Kaifanu seperti itu. Kemudian di sini ada huruf nun sukun, setelahnya huruf shin. Nah, kita lihat huruf shin ini huruf apa? Perhatikan tuh di samping, huruf shin termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki, dan dia termasuk ikhfa hakiki awsat, sama kayak yang di atas tadi itu awsat juga. Nah, kita baca, kita samarkan, kita dengungkan. Nul huruf nunnya kita samarkan. Nul shizuha, kita tahan sejenak suaranya 2 harokat, kita tahan sepanjang 2 harokat. Nah, kita dengungkan. Nul shizuha, ha dibaca panjang. Perhatikan lagi rumus 3 yang warna hitam. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif, nah, ini huruf alif disambung dengan huruf ha, ada huruf alif sebelumnya ada harokat fathah,
maka huruf yang memiliki harokat fathah ini dibaca panjang. Sehingga ha dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Nushizuha thumma, di sini ada huruf mim sukun. Mohon maaf, mim bertasydid. Aduh, kurang fokus nih, udah 2 kali nih nggak fokus nih. Ya, minum dulu. Alhamdulillah. Di sini ada huruf mim bertasydid. Nah, kita lihat di samping. Hukumnya nun bertasydid, mim bertasydid, hukumnya gunnah musyaddadah. Tadi untuk catatan di bawahnya itu sudah detail tadi kami jelaskan di atas ya. Makanya ini thum kita gunnahkan. Thumma kita tahan, kita panjangkan di bagian thumnya. Thummanak, seperti itu. Thummanak, thumnya kita gunnahkan, jadi kita tahan, kita panjangkan sejenak. Thummanak, ma-nya dibaca pendek. Thummanak, seperti itu. Kemudian huruf kaf dia sukun, maka kita baca seperti ini, nak, seperti itu. Tadi di atas sudah kita jumpai ini, tapi tadi yang di atas tuh sukun karena disukunkan, karena kita berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang. Kalau ini kan dia sukun asli, nak, seperti itu. Ini termasuk huruf yang memiliki sifat hamas. Nak su, seperti itu. Cara mengucapkannya, nak, ada seperti percikan, nak. Kemudian su dibaca panjang. Nah, perhatikan rumus 2 yang warna hitam. Perhatikan rumus 2 yang warna hitam. Kalau kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw, ini ada tanda sukun. Sebelum waw sukun ada harokat dhammah. Nah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah ini dibaca panjang. Pokoknya kalau membaca Al-Qur'an kita lihat, kita perhatikan. Ada huruf waw, ada tanda sukun, sebelumnya ada harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah dibaca panjang. Misalnya su dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Nak su ha dibaca panjang. Perhatikan lagi rumus 3 yang warna hitam. Kalau kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan alif, ini alif disambung dengan huruf ha, ada alif. Sebelum huruf alif ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Sehingganya ha dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Thumma naksuha lahma. Ma ini kalau kita berwakaf, berhenti kita di ma ini, maka ini menjadi mad iwad. Tapi kalau tidak berhenti di sini, tidak menjadi mad iwad. Nah, ini kan kita membacanya tadi berhenti di sini, lahma, maka ini menjadi mad iwad. Nah, jadi ciri-ciri mad iwad itu seperti apa? Nah, ciri-cirinya dia ada alif, ini ada alif. Nah, sebelum alif ada harokat fathatain, ini baris 2 di atas huruf fathatain. Dia terjadi di harokat fathatain saja. Nah, jadi kalau ada alif sebelumnya ada harokat baris 2 di atas fathatain atau tanwin fathah. Nah, maka huruf yang ininya nih, kita baca lahma, maka tanwinnya dirubah menjadi fathah, maka fathatainnya dirubah menjadi fathah. Jadi dibaca lahma, jangan dibaca lahman, jangan, tapi dibaca lahma, dipanjangkan 2 harokat, mad iwad. Ingat ya, ada alif, sebelumnya ada harokat fathatain. Kemudian kita berwakaf di huruf yang memiliki harokat fathatain ini. Nah, kemudian cara membacanya, tanwinnya dirubah menjadi fathah, maka lahman yang seharusnya lahman dirubah menjadi lahma. Nah, seperti itu. Mad iwad panjang 2 harokat. Ini ada tanda wakaf qaf dengan lam tadi di atas, ini di sini tadi sudah kami jelaskan dengan detail. Mari kita ulang bersama-sama sekali lagi. Wanzur ila himarik walinaj'alaka ayatan
nasi wanzur ilal 'idhami kayfa nunshizuha thumma naksuha lahma. Cukup sekian pembelajaran kita pada kali ini. Kami selalu mendoakan semoga saudara yang belum lancar membaca Al-Quran bisa segera lancar, yang belum memahami ilmu tajwid bisa segera memahami ilmu tajwid. Yang terpenting perlahan-lahan apa-apa yang kami sampaikan tadi untuk huruf-hurufnya misalnya diingat supaya kita bisa paham tentang hukum tajwidnya, seperti itu. Baik, sampai jumpa di pembelajaran yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.